Tawakal. Tawakal ini merupakan ibadah wajib diberikan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Tawakal itu, Pak, tawakal itu maknanya adalah tafwidul amri ilallah. Menyerahkan urusan hanya kepada siapa? Allah. Itu rukun yang pertama, belum cukup. Kalau orang ngaku tawakal tapi cuma menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, belum sempurna. Tawakal yang kedua, rukun yang kedua apa? Badlul asbab. Seseorang itu harus menempuh sebab. Jadi, kamu kenapa kok nggak kerja? Tawakal. Ini nggak boleh. Itu masih satu rukun yang dilakukan, menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa kok kamu nggak pengen punya anak? Ya pengen. Loh, kenapa nggak nikah? Tawakal, kalau Allah kasih nanti saya bisa punya anak tanpa nikah. Emang situ kayak Maryam. Ya, nggak bisa. Namanya tawakal itu harus apa? Menempuh sebab. Bahkan Maryam ketika dia kehausan, kelaparan, kemudian lagi hamil tua, mau makan kurma, Allah perintahkan apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, disuruh goyang-goyangin pohon kurma, jatuh buah kurma, suruh makan. Jadi tawakal itu bukan kemudian seorang duduk di tempatnya, bukan. Ada di zaman Rasulullah, orang berangkat haji dari Yaman ke Mekah enggak bawa bekal. Ketika ditanya, siapa antum ini yang haji nggak bawa bekal? Maka mereka mengatakan, nahnul mutawakkilun. Kita orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau Allah bisa, Allah akan turunkan rezeki di tengah perjalanan, kita juga akan makan. Kita nggak akan mati, wong kita mau ibadah kok. Masya Allah. Maka Allah perintahkan apa? Watazawwadu, berbekallah kalian. Disuruh bawa bekal. Fa inna khairaz zadid taqwa. Tapi bekal yang paling baik apa? Ketakwaan kepada Allah. Terjadi juga di zaman Umar. Berangkat haji, tidak bawa bekal. Ditanya, mana antum? Nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang yang bertawakal. Maka Umar mengatakan, innamal mutawakkil. Orang yang bertawakal dengan sesungguhnya itu siapa? Alladzi yulqil habba fil ard. Yaitu orang yang menanam benih di bumi. Dia tanam dulu, disiramin dulu. Tsumma yatawakkal 'ala Allah. Baru dia serahkan kepada Allah. Terjadi lagi di zaman, kalau nggak salah Imam Ahmad. Haji nggak bawa bekal. Ditanya, mana antum? Nahnul mutawakkilun. Kita orang yang tawakal, tidak perlu bawa bekal, ada Allah gitu ya. Maka dikatakan bal antum muttaqilun. Kalian itu bukan orang yang bertawakal, tapi kalian adalah orang yang ngerepotin. Kalau kalian bertawakal, haji tidak bawa bekal, ya, kalian tidak perlu bareng rombongan, berangkat sendiri. Ya, tapi kalau kalian tidak bawa bekal bareng rombongan, tawakal kalian bukan sama Allah, tapi tawakal kalian sama siapa? Rombongan kalian. Oh iya, nanti pasti kalau makan duduk melas dihatiin gitu ya. Ya, itu sudah. Antum kalau mau jalan-jalan sama temen, yuk ke puncak, ayo bawa duit. Jangan tawakal. Tawakal nanti. Itu bukan tawakal sama Allah, antum tawakal sama temen antum. Iya, nanti makannya pasti ada yang traktir. Itu udah nanti malah rusak tak keyakinan antum kalau tawakal dengan tidak apa? Dengan tidak berusaha. Jadi tawakal itu tidak kemudian serta-merta ada Allah, tidak. Tapi tetap harus menempuh meskipun kecil sebabnya. Contoh lagi, Maryam ini kan tadi hamil tua. Disuruh goyang pohon kurma. Kira-kira inti yang sehat ini, bapak ini kan masya Allah sehat. Disuruh goyang pohon kurma, yang goyang pohonnya atau antum yang goyang? Kita ini apalagi orang yang hamil tua, sudah lemah, belum makan, belum minum, disuruh goyang, usahanya kecil, tapi Allah kasih yang jatuh justru rutop, Pak. Rutop itu tahu? Kurma yang muda itu yang warnanya hijau ke kuning-kuningan, kalau dimasukin freezer jam segini dikeluarin dimakan keras enak banget. Yang seger itu rutop, jangan ngiler antum. Yang justru yang buah, kalau nalar kita, buah yang jatuh itu biasanya buah yang tua, yang matang, betul lah. Ini yang muda, yang masih kuat justru yang jatuh, karena Allah tahu Maryam butuhnya apa? Rutop waktu itu, mau ke Tanah Abang juga nggak ada Tanah Abang. Contoh kedua, Nabi Ayub sakit, kondisi sudah lemah, sampai dia berdoa kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa azab. Ketika dia minta, ya Allah, aku ini ditimpakan oleh syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Jadi ujian itu melalui syaitan menghembuskan kepada Nabi Ayub, kemudian dia sakit-sakit badannya kemudian mengalami penyakit. Ketika dalam kondisi lemah, apa perintah Allah kepada Nabi Ayub? Apa perintah Allah kepada Ayub? Urkud birijlik, suruh tapakkan kakinya itu ke bumi. Kita yang sehat tapakkan kaki ke bumi, kira-kira keluar air nggak tentu. Tapi Allah tidak lihat. Yang penting ada usaha.
Usaha. Itu orang sakit disuruh tapain kemudian keluar air. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini air bisa kau minum dan bisa kau gunakan untuk mandi. Sembuh. Usaha. Maryam ketika buahnya itu jatuh, kemudian serta-merta dia kenyang, enggak. Ada perintah lagi. Perintahnya apa? Fakuli washrabi. Suruh makan, suruh minum. Jadi kalau mau kenyang, selain tawakal, makan. Kalau mau hilang hausnya, selain tawakal,